Ya, selamat pagi kepada seluruh mahasiswa TK 2106 Komputasi Teknik Kimia ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan beberapa contoh studi kasus umum yang akan ditemukan ya di Teknik Kimia yang dapat diselesaikan dengan pendekatan metode numerik ya, baik itu menggunakan piranti lunak MATLAB ataupun dengan menggunakan piranti lunak lainnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknik kimia. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa contoh eh, permasalahan di teknik kimia yang melibatkan persamaan linear ya, yaitu terkait dengan permasalahan gaya Pegas ya dengan menggunakan hukum Hooke, kemudian permasalahan neraca massa dan energi ya. Untuk kasus atau masalah selanjutnya adalah terkait dengan aliran fluida ya, yang tujuan umumnya adalah untuk menentukan ketinggian atau yang dikenal atau dinotasikan dengan H ya, nilai H ya. Jadi solusi di situs penyempitan hilir sebagai fungsi dari laju aliran volumetrik ya, dapat dilihat di sini bahwa persamaan tersebut ya, persamaan yang ditampilkan dalam slide ini merupakan jenis sistem persamaan non-linear ya, sebagai fungsi dari ketinggian atau H pada daerah penyempitan di hilir ya. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya yang melibatkan sistem persamaan linear ya. Jadi nanti kita akan bahas juga terkait dengan apa perbedaan utama dari persamaan linear dan persamaan non-linear ya pada pertemuan selanjutnya. Oke, jika semua parameter lain diketahui ya, seperti nilai Q di sini adalah laju alir volumetrik, kemudian nilai percepatan gravitasi ya, kemudian lebar dari channel ya, kemudian ketinggian ya di sini ya, nilai yang dinotasikan dengan H besar, maka nilai dari H ya dapat ditentukan atau diaproksimasi dengan menggunakan beberapa metode ya untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear aljabar ya. Metode-metode yang dapat digunakan diantaranya adalah metode penyetengahan interval ya. Jadi ada metode penyetengahan interval, metode yang kedua adalah metode Newton-Raphson ya. Kemudian ada metode fixed point iteration, dan ada metode dengan atau kita kenal dengan matriks Jacobi ya, atau dikenal dengan metode Newton. Ya, jadi metode-metode ini nanti akan dibahas ya di bab penyelesaian sistem persamaan nonlinear. Oke, kasus atau masalah teknik kimia selanjutnya yang sering terjadi di teknik kimia adalah terkait dengan teknik reaksi kimia ya. Ini merupakan salah satu contoh klasik ya dengan menentukan distribusi konsentrasi dan temperatur ya dalam suatu reaktor ya. Berdasarkan neraca massa dan energi yang tertera dalam slide ini diwakili oleh dua persamaan diferensial parsial ya. Kita bisa melihat di sini ada dua persamaan diferensial parsial. Apa itu persamaan diferensial parsial ya? Jadi persamaan diferensial parsial ini adalah persamaan diferensial yang menyangkut turunan parsial dari satu atau lebih variabel tak bebas atau kita kenal dengan variabel terikat ya, terhadap satu atau lebih variabel bebas ya. Jadi variabel terikat di sini kita tentukan berdasarkan persamaan ini adalah konsentrasi ya, nilai dari Ca dan juga nilai dari temperatur ya. Sedangkan variabel bebas di sini adalah lokasi ya. Kita bisa melihat nilai dari Z ya dan nilai dari R ya. Jadi variabel bebas lokasi Z ini adalah
letak atau posisi ya terhadap arah aksial reaktor, sedangkan untuk R adalah lokasi terhadap arah radial reaktor ya. Di mana di sini parameter atau notasi U ya itu dikategorikan sebagai laju alir linier, nilai dA dan nilai dari K ini merupakan konstanta difusivitas massa dan energi ya. Kemudian nilai rho di sini adalah massa jenis ya dari media reaksi. Nilai Cp adalah konstanta kapasitas panas ya. Dan nilai dari delta H adalah panas reaksi ya. Nah, dengan melakukan integrasi dari kedua persamaan diferensial parsial ini ya, nanti akan diperoleh distribusi konsentrasi dan suhu ya sebagai variabel terikat sebagai fungsi dari Z dan R ya. Jadi kalau kita melihat dari gambar yang tertera dalam slide ini adalah sisi kiri merupakan distribusi konsentrasi dalam reaktor ya. Di sini konsentrasi dalam reaktor ya. Sedangkan sisi kanan adalah temperatur ya. Fungsi dari temperatur dalam reaktor ya. Sedangkan warna yang dihasilkan dalam gambar ini adalah menunjukkan nilai konsentrasi dan suhu ya. Nah, ini persamaan ini akan terlihat sangat kompleks ya pada saat melakukan integrasi karena parameter-parameter seperti U tadi ya, nilai massa jenis, nilai kapasitas panas, nilai difusivitas massa dan energi ya, dan bahkan nilai delta H itu akan berubah sebagai fungsi konsentrasi dan suhu ya. Sehingga di sini memang diperlukan suatu pendekatan atau aproksimasi dengan menggunakan metode numerik ya, dan juga dengan menggunakan piranti lunak seperti MATLAB ya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks seperti yang tertera dalam slide ini. Ya, contoh selanjutnya dalam kasus di teknik kimia adalah terkait dengan optimasi ya. Sebelumnya kita telah membahas beberapa contoh ya terkait dengan kasus di teknik kimia yang berkaitan dengan persamaan diferensial parsial, kemudian sistem persamaan linier dan sistem persamaan non-linier ya. Jadi salah satu contoh untuk optimasi ini adalah terkait dengan sistem insulasi termal ya yang terdapat di industri ya. Ini adalah sebagai salah satu contoh ya gambaran yang ada di industri ya terkait dengan instalasi sistem termal ya yang diinstal di industri. Nah, di sini adalah kasusnya bagaimana cara untuk mengoptimalkan biaya insulasi per tahun sebagai fungsi dari ketebalan insulasi ya. Umumnya sistem insulasi termal ini dipasang di industri untuk mencegah kehilangan panas ya di unit operasi. Jadi kalau misalnya kita melihat berdasarkan grafik di sebelah kanan ya, ini adalah sebagai grafik fungsi biaya ya terhadap ketebalan insulasi ya. Kita bisa melihat di sini dengan meningkatnya ketebalan insulasi ya, ini akan menghasilkan kehilangan panas yang lebih rendah ya. Kita bisa melihat dari grafik ini ya, cost of loss energy yang akan semakin menurun dengan meningkatnya ketebalan dari insulasi ya, sehingga menyebabkan pengurangan biaya energi yang hilang ya. Namun di lain sisi kita bisa melihat bahwa dengan bertambahnya ketebalan insulasi ya, pastinya ini akan menyebabkan biaya modal angsuran insulasi menjadi lebih mahal ya, atau kita kenal dengan cost of insulations, ini akan semakin meningkat ya. Nah, karena itu kita bisa melihat di sini biaya energi yang hilang ya, atau cost of loss energy ditambah dengan biaya modal pemasangan insulasi ya, atau cost of insulation, akan menghasilkan total biaya insulasi ya, atau kita bisa plotkan di sini sebagai total cost curve ya.
Berdasarkan grafik bisa kita lihat bahwa terdapat ketebalan insulasi optimum yang menghasilkan biaya insulasi tahunan yang minimum ya. Kita bisa melihat di sini ya. Ada satu titik di mana ini akan menghasilkan cost yang minimum ya dengan ketebalan insulasi yang paling optimum ya. Oleh karena itu dengan menggunakan metode optimasi yang tepat ya, biaya isolasi tahunan dapat diperkirakan ya. Jadi dengan melihat kedua parameter tadi ya terkait dengan cost of lost energy dan cost of insulation ya. Jadi beberapa contoh metode yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan metode kita kenal sebagai metode golden sections ya, dan juga dengan metode simplex ya. Nanti kita akan bahas terkait hal tersebut ya di bab optimasi. Berdasarkan slide yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kita dapat menyimpulkan bahwa semua contoh ya yang diberikan adalah beberapa masalah yang akan Anda hadapi sebagai praktisi ya di bidang teknologi proses ya. Jadi secara umum semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan metode numerik ya untuk menyelesaikan beberapa kasus permasalahan ya, seperti tadi persamaan aljabar yang terdiri dari persamaan linear dan nonlinear ya, linear dan nonlinear. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya, kita klasifikasikan sebagai PDB ya, persamaan diferensial biasa, dan PDP, persamaan diferensial parsial ya, serta metode optimasi ya. Jadi metode optimasi ini sebenarnya dibagi dua ya, berkendala atau constraint dan tidak berkendala, atau kita kenal sebagai non constraint ya. Jadi di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara lebih mendalam ya terkait dengan klasifikasi permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode numerik ini.